Selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT atau SAT atau UKK ya, mata pelajaran KAI kelas 5 SDTMI semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Oke. Dan itu latihan soal PAT, SAT, UKK mata pelajaran lainnya silakan cek ya di bagian deskripsi ya. Oke, link videonya sudah ada di sana atau di bagian playlist juga ada. Dan mari kita mulai latihannya. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara titik-titik. A. Kikir dan sedang. B. Kikir dan sederhana. C. Berlebihan dan sederhana. D. Tidak berlebihan dan tidak kikir. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya D, tidak berlebihan dan tidak kikir. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara tidak berlebihan dan tidak kikir ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Salah satu makna kandungan surat Quran surat Al-Ma'un adalah salah satu makna kandungan Quran surah Al-Ma'un adalah A. Melarang menghardik anak yatim. B. Menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. C. Orang beriman dan melaksanakan amal saleh. D. Pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Oke, jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah jawabannya adalah A, yaitu melarang menghardik anak yatim ya. Salah satu makna kandungan surat Quran surat Al-Ma'un yaitu melarang menghardik anak yatim. Jadi kita tidak boleh menghardik anak yatim ya. Itu salah satu kandungan makna surat Al-Ma'un. Oke. Salah satu keuntungan hidup sederhana adalah A. Membuat orang lain nyaman. B. Menghindari perselisihan. C. Terhindar dari segala penyakit. D. Menghindari hidup boros. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya adalah yaitu D ya, menghindari hidup boros. Ya, salah satu keuntungan hidup sederhana yaitu menghindari hidup boros ya. Jadi kita harus di sana supaya kita menghindari hidup boros. D ya jawabannya. Karena hidup boros itu tidak baik ya, sebaiknya kita hindari. Dengan cara itu hidup sederhana. Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya A. Orang yang penyayang. B. Orang yang dihormati. C. Orang yang bijaksana. D. Orang yang cerdas. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, orang yang bijaksana. Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim yang artinya yaitu orang yang bijaksana ya. C jawabannya. Lanjut. Menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah adalah salah satu contoh.
A. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Ibadah. C. Bukti syukur. D. Angku dan sombong. Oke, jawaban yang benar adalah A. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, ya, lalu kita puja-puja dan disembah adalah salah satu contoh, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilangan rakaat salat tarawih boleh titik-titik rakaat atau titik-titik rakaat. A. 20 dan 10 rakaat. B. 8 atau 20 rakaat. C. 8 dan 7 rakaat. D. 20 dan 4 rakaat. Oke, jawaban yang benar adalah B, ya, 8 atau 20 rakaat, ya. Jadi bilangan rakaat salat tarawih boleh yaitu 8 atau 20 rakaat. B, ya, jawabannya. Oke, kita lanjut. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail seperti salat sunnah, membaca Al-Quran dan berzikir. Artinya dari qiyamul lail adalah A. Tadarus Al-Quran. B. Berdiam diri dalam masjid. C. Mempelajari Al-Quran. D. Bangun di malam hari melakukan ibadah. Oke, jawaban yang benar adalah D, ya, bangun di malam hari melakukan ibadah, ya. D jawabannya. Jadi qiyamul lail artinya itu bangun di malam hari melakukan ibadah. Arti dari tadarus adalah A. Membaca buku. B. Membangun di malam hari melakukan ibadah. C. Menelaah Al-Quran. D. Berdiam diri di dalam masjid. Oke, jawaban yang benar adalah C. Menelaah Al-Quran. Arti dari tadarus adalah yaitu menelaah Al-Quran. C, ya, jawabannya. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa A. Raja Abraha. B. Raja Tahlut. C. Raja Namrud. D. Fir'aun. Oke, jawaban yang benar adalah C. Raja Namrud, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya, selanjutnya. Berkata kasar dan kotor adalah termasuk perbuatan
A. Berani, B. Jujur, C. Baik, D. Mungkar. Jawaban yang benar adalah D ya, yaitu mungkar. Berkata kasar dan kotor adalah termasuk perbuatan mungkar. Jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut. Selanjutnya D ya, mungkar. Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin yang artinya Nabi Muhammad SAW mendapatkan julukan Al-Amin yang artinya A. Terpercaya, B. Berbakti kepada orang tua, C. Cerdas, D. Bijaksana. Jawaban yang benar adalah A ya, terpercaya. Oke, Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin yang artinya yaitu terpercaya ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi adalah pengertian dari sifat. A. Amanah, B. Fatanah, C. Sidik, D. Tablik. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu B. Fatanah. Ya. Jadi seorang rasul harus pandai dan cerdas ya. Oke, seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi adalah pengertian dari sifat B. Fatanah. B ya jawabannya. Siti disuruh membelikan gula ke warung oleh ibunya. Ternyata uangnya tersisa 2.000. Maka Siti mengembalikan uang kepada ibunya. Termasuk sifat apakah yang dilakukan Siti? A. Balik, B. Tablik, C. Amanah, D. Fatanah. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu jawabannya amanah. Siti disuruh membeli gula ke warung oleh ibunya. Ternyata uang tersisa adalah itu 2.000. Maka Siti mengembalikan uang kepada ibunya. Termasuk sifat apakah yang dilakukan Siti, yaitu amanah. Jawabannya C. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran agama Islam. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama A. Ham, B. Yafits, C. Syam, D. Kan'an. Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah ya D, yaitu Kan'an ya. Kan'an ya. Jadi bernama Kan'an. Kita lanjut. Bahayanya kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi.
maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti A. Menghalalkan segala cara, B. Memberikan barang kepada orang lain, C. Bahagia, D. Senang. Oke, jawaban yang benar adalah A. Menghalalkan segala cara, ya. Jadi bahayanya kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti menghalalkan segala cara, ya. A jawabannya. Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan. Salah satu sikap, ya. Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharapkan sesuatu balasan atau imbalan adalah salah satu sikap. A. Ikhlas, B. Tanggung jawab, C. Jujur, D. Berani. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu ikhlas, ya. A, ikhlas jawabannya. Oke, kita lanjut soal 17. Salat sunnah malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan adalah Salat sunnah malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan adalah A. Salat subuh, B. Salat isya. Oke, lalu ada C. Salat tarawih, D. Salat jenazah. Oke, jawabannya benar adalah C, yaitu salat tarawih. Di salat sunnah malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan adalah itu salat tarawih, ya. C, ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Sebutkan 3 keutamaan salat tarawih. Oke, 3 keutamaan salat tarawih. 1. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. 3. Mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Oke, itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Jelaskan isi kandungan Quran surat Al-Luqman, ya. Jelaskan isi kandungan Quran surat Luqman, yaitu ini surat ke-31, ya, ayat 17, ya. Oke, jawabannya adalah yaitu isi kandungannya dirikanlah salat wajib maupun salat sunnah, lalu kerjakanlah sesuatu yang baik. Sebutkan tata cara tadarus yang baik. Oke. 1. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu lebih dahulu. 2. Mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. 3. Di tempat yang bersih. 4. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. 5. Dianjurkan menghadap kiblat. 6. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. 7. Membaca dengan suara sedang. 8. Tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Itu ya jawabannya. Sebutkan 3 manfaat tadarus. 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. 5. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya, itu jawabannya. Sebutkan 3 contoh perbuatan mungkar.
Oke, jawabannya syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. A ya, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. B, membenci kedua orang tua. C, membenci bapak dan ibu guru. D, berkelahi. E, mencuri. F, berkata kasar dan kotor. Itu ya jawabannya. Sebutkan 3 ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surat Al-Luqman surat 31 ayat 18. Oke, yaitu A, memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. B, berjalan di muka bumi dengan angkuh. C, membanggakan diri sendiri. Itu ya jawabannya. Jadi sebutkan 3 ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surat Al-Luqman surat 31 ayat 18 ya. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, yaitu membanggakan diri sendiri. Itu ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.